apa sih yang melatar belakangi peristiwa ini, ya, dan apa sih yang telah terjadi yang dialami oleh anggota kepolisian atas perlakuan dari orang FPI itu. Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari, kemudian sesudah itu dinyatakan gugur perkaranya. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri atau yang bernama Laskar FPI itu kemudian itu memancing aparat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Didakwa membunuh Laskar FPI, 2 polisi terancam 15 tahun penjara. Anggota Resmob Polda Metro Jaya Ibda Muhammad Yusmin didakwa telah bertindak sendirian atau secara bersama-sama dengan terdakwa lain yakni Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda Elwira Priyadi melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa 4 anggota Laskar FPI atas nama Lutfi Hakim, Muhammad Suci Hadafi, Ahmad Sofyan dan juga M. Riza. Terdakwa MYO termasuk ke dalam tim yang terdiri dari 7 orang, yakni Bribtu Fikri Ramadan, Ibda Elwira Priyadi, Bribka Faisal Hasbi, Aibda Tony Sohendar, Bribka Adi Ismanto dan Bribka Guntur Pamungkas dalam melakukan pengintaian terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di kawasan Sentul Bogor. Kegiatan pengintaian itu sebagai sebuah langkah antisipasi Polda Metro Jaya atas 2 kali ketidakhadiran Habib Rizik atas panggilan pemeriksaan kasus pelanggaran protokol kesehatan dan untuk menghindari panggilan dengan berbagai alasan. Polisi kemudian menerima informasi dari masyarakat dan juga media sosial soal rencana aksi di Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya dan juga melakukan aksi anarkis. Atas dasar informasi tersebut, pihak Polda Metro Jaya mengantisipasi dengan cara mengambil langkah-langkah secara tertutup dan memerintahkan para anggotanya. Begitu kata Jaksa Z. Tadung Alo saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 Oktober. Ketujuh anggota Resmob Polda Metro Jaya berangkat melakukan pengintaian dengan menggunakan 3 mobil pada Minggu 6 Desember 2020. Tim Resmob Polda Metro ini akhirnya mengikuti 10 mobil rombongan Habib Rizik sejak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul pada Minggu tengah malam. Pada saat mobil Toyota Avanza Silver bernomor polisi K9143EL yang dikendarai oleh Bribka Faisal Hasbi, yang di dalamnya terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Elwira Priyadi sebagai penumpang sedang mengikuti rombongan Habib Rizik sekira pukul 12 malam waktu Indonesia Barat pada Senin dini hari 7 Desember. Tepatnya di pintu keluar tol Karawang Timur, mobil mereka dihalang-halangi oleh 2 mobil yang diduga simpatisan Habib Rizik. Selanjutnya, jam setengah 1 waktu Indonesia Barat di Jalan Interchange, Kabupaten Karawang, mobil Avanza bernomor polisi B1278 KJD yang dikemudikan anggota FPI menyerempet dan menyenggol bumper dari sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Bribka Faisal Hasbi. Aksi kejar-kejaran tidak terelakkan saat polisi mengejar mobil Avanza yang menghalang-halangi pengintaian. Tiba-tiba kemudian muncul mobil Chevrolet Spin bernomor polisi B2152 sekian, warna abu-abu dan berhenti di depan Hotel Novotel Karawang. 4 orang turun dari mobil, masing-masing mengeluarkan senjata tajam, menghampiri mobil yang dikemudikan oleh Bribka Faisal dan menghujamkan pedang ke kaca dengan mobil yang dikendarai Resmob Polda Metro. Spontan, saksi Bribka Faisal Hasbi menurunkan kaca mobil sebelah kanan, kemudian tangan kanannya memegang senjata api dan memberikan tembakan peringatan ke atas sambil berteriak, "Polisi jangan bergerak," dari lari ke mobil Chevrolet Spin abu-abu. Tiba-tiba 2 orang anggota FPI lain keluar dari mobil Chevrolet Spin abu-abu, menodongkan senjata ke arah mobil Bribka Faisal dan terdengar 3 kali letusan yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan mobil yang dikendarai Bribka Faisal.
Polisi membalas tembakan tersebut, yaitu ada 2 orang anggota FPI yang hendak melarikan diri dan mengenai anggota FPI Faiz Ahmad Syukur. Selanjutnya mobil Laskar FPI melarikan diri dan kembali terjadi aksi kejar-kejaran antara Laskar FPI dengan tim Resmob. Saat mobil sejajar, Laskar FPI yang duduk di sebelah kiri menodongkan senjata ke arah Bribka Faisal dan seketika Bribka Faisal melakukan perlawanan dengan cara menembak Laskar dan menembak ban mobilnya. Polisi terus mengejar mobil FPI meski sempat kehilangan jejak. Sempat pada rest area kilometer 50, mobil Chevrolet Spin yang ditumpangi Laskar FPI menabrak pembatas jalan dan mengeluarkan asap. Mobil tim Resmob segera menghampiri mobil itu dan melakukan penggeledahan. Terdakwa Ibda MYO dinilai tidak melaksanakan pasal 44 ayat 2 Perkap RI nomor 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Terdakwa malah membiarkan Ibda Elwira Priyadi menembak ke arah Lutfi Hakim dan Ahmad Sofyan hingga tewas. Setelah selesai penembakan yang dilakukan oleh Ibda Elwira terhadap 2 anggota FPI Lutfi Hakim dan Ahmad Sofyan, tiba-tiba terdakwa Bribtu Fikri Ramadan membalikkan badan dan melakukan penembakan kepada 2 anggota FPI lain, M. Reza dan Muhammad Suci Hadafi Putra hingga tewas. Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan terdakwa lain yakni Ibda MYO serta Ibda Elwira Priyadi mengakibatkan matinya Andi Oktiawan, Faiz Ahmad Syukur, Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan, M. Reza dan Muhammad Suci Hadafi, begitu kata jaksa. Perbuatan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda MYO dalam berkas terpisah diatur dan diancam pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsider pasal 351 ayat 3 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penembak Laskar FPI terkuat. Di media sosial beredar situs Opposite Leaks yang menayangkan foto dan juga pelaporan Bribtu Fikri Ramadan kepada Mabes Polri tanggal 7 Desember 2020, disertai 2 saksi koleganya yaitu Bribka Faisal Hasbi dan Bribka Adi Ismanto. Uniknya terlapor adalah 6 anggota Laskar FPI yang mati ditembak polisi. Maka muncul pertanyaan apakah 3 polisi ini penembak 6 Laskar FPI? Banyak pernyataan yang mendesak agar kepolisian segera mengumumkan nama-nama penembak dan personil lain yang terlibat dalam kasus kilometer 50 Tol Cikampek yang menjadi perhatian nasional, bahkan dunia itu. Kualifikasi kejahatan teringan berdasarkan laporan Komnas HAM adalah pelanggaran HAM dengan indikasi unlawful killing. Bungkamnya Polri hingga kini tentang siapa anggotanya yang telah melakukan penembakan hingga tewas tersebut tentu menimbulkan banyak sekali spekulasi. Ini kondisi yang tidak sehat. Dugaan bahwa kepolisian sedang berpikir keras dan juga mencari skenario penyelamatan korps. Ini menjadi opini publik. Korban tewas diputar balik menjadi penjahat, sementara pembunuh sebagai pahlawan. Munculnya 3 nama, Fikri, Adi, dan Faisal didapatkan oleh Opposite Leaks 6890 dari pelaporan 7 Desember 2020 pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa pembunuhan dini hari itu. Aksi sendiri dimulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, tanggal 6 Desember 2020. Bribtu Fikri Ramadan menerangkan tindakan aparat melakukan hal tersebut tak lain sebagai tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Publik menilai ini untuk mengganti diksi menembak, juga bisa diartikan membantai dan juga menyiksa. Ada 3 hal kemungkinan terhadap 3 nama tadi, yaitu pertama, Bribtu Fikri, Bribka Adi, dan Bribka Faisal itulah yang melakukan penembakan Laskar FPI, sehingga ketiganya yang saling siap untuk mempertanggungjawabkan hingga ke proses hukum peradilan sesuai dengan peristiwa atau skenario peristiwa. Kedua, bukan ketiganya tetapi mereka menjadi pemeran pengganti, sekadar formalitas untuk melaporkan. Ada pelaku lain baik anggota Polri atau instansi lain yang menjadi eksekutor sebenarnya. Ketiga, anggota Polri dan instansi lain berkolaborasi untuk mengeksekusi. Artinya dapat lebih dari 3 orang personil tadi. Proses penguntitan dan pembuntutan dilakukan bukan oleh 1 atau 2 orang, banyak orang dan pihak yang diduga terlibat.
Siapa sebenarnya mereka itu tentu sangat mudah diketahui oleh lembaga kepolisian yang telah mengakui bahwa penembak adalah aparat. Hanya hingga kini terjadi keanehan bahwa hal yang mudah ini justru tidak diungkap. Jangan gerasa gerusu, kata seorang pejabat Mabes Polri. Dan ini bukan soal gerasa gerusu, akan tetapi fakta kejahatan yang mesti segera diusut. Justru betapa lambat kasus ini ditangani. Ayolah Pak Kapolri segera umumkan siapa pelaku yang melakukan unlawful killing ini. Benarkah Fikri, Adi, dan Faisal? Jika iya, tentu tinggal melakukan penyidikan. Jika ternyata bukan, maka tidak boleh ada orang yang tidak bersalah harus dikorbankan. Kasihan. Persoalan ini akan semakin jelimet dan bikin mumet perencana atau pembuat skenario jika bermotif untuk menutupi kebenaran.